Hey, kembali lagi di Pokasi Podcast. Masih bersama gue Faiz Riunyan dan Seyu di sini. Oke, kita kembali lagi di Pokasi Podcast season ketiga dan kali ini adalah episode ketiga ya, kalau kita nggak salah ya. Jadi di episode ketiga nih, setelah kita ya libur cukup lama ya dari episode 2 ya, karena emang ada kesibukan masing-masing, terus juga emang ada kita kayak mencoba untuk upload yang season 1 ya ke YouTube ya, karena kan tadinya season 1 mau khusus di Spotify aja, tapi setelah gua sama Seyu berdiskusi ya udahlah season 1 kita naikin ke YouTube, dan jadi makanya untuk yang season 3 yang untuk yang episode 3 ketunda ketunda ya. Dan kita juga ya pengen coba mempersiapkan hal-hal lain lah. Jadi di episode ketiga nih kita mau bahas apa nih saya ini ya? Kita bakal bahas apa ya? Ini salah satu genre atau turunan mungkin subgenre dari slice of life, yaitu isekai. Jadi kita mau ngebahas soal apa ya, kenapa kita tertarik gitu sama genre ini. Iya, jadi untuk episode ketiga dari season ketiga itu kita akan berdiskusi mengenai bagaimana kita menikmati anime dengan genre isekai. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan nih, gue mau ngingetin lagi ke teman-teman, jangan lupa untuk follow Instagram Pokasi Podcast, ada di @pokasi.podcast, di mana di situ kami biasanya akan membagikan berita-berita tentang seputar dunia Japanese pop culture lah ya. Terus juga nih kami baru membuka Twitter atau X ya. Itu ada di @pokasi_podcast, walaupun masih belum begitu aktif ya, karena guanya juga masih belum sempat, masih sibuk kemarin-kemarin. Terus juga jangan lupa buat dengerin podcast-podcast yang lain ya, ada di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan YouTube Musik dari Pokasi Podcast. Oke, kalau begitu kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Jadi sebelum masuk lagi, maksud gue untuk mengawali pembahasan kali ini, mungkin di antara teman-teman banyak yang belum tahu apa sih itu genre isekai. Nah, di sini gue sama Seyu mungkin punya pendapat yang berbeda, atau mungkin ya ada pemahaman-pemahaman yang kita sama gitu ya mengenai si genre isekai ini. Mungkin dari gue dulu. Untuk genre isekai sendiri, tadi kan udah disinggung ya sama Seyu di awal, bahwa isekai itu adalah salah satu turunan atau subgenre dari slice of life. Nah, dari apa yang gue pahami mengenai isekai, yaitu adalah anime-anime slice of life yang mana itu bisa dibilang itu bisa membuat kita merasa kayak healing gitu ya. Healing itu benar-benar anime-anime yang lu tuh kalau nonton itu lu udah nggak perlu mikir, ya lu tinggal nonton aja, nikmati apa yang disuguhkan oleh anime itu gitu. Jadi kayak mungkin bisa dibilang nggak ada konflik ya, atau kalaupun ada konflik di animenya itu sangat minor gitu, sangat minor, dan lu juga nggak usah pedulin ceritanya, karena menurut gue di sini ya ceritanya tuh bukan yang cerita yang maksudnya yang seru, atau bukan yang detail atau gimana. Jadi itu mah benar-benar lu kayak kehidupan sehari-hari aja, kita nih hari ini ngapain, besok ngapain, minggu depan ngapain, udah gitu. Kalau menurut gue ya yang isekai itu, tapi apa yang disuguhkan itu membuat kita merasa rileks, membuat kita merasa wah ini nyaman banget gitu gue nonton ini. Entah itu yang disuguhkannya karena dari pemandangannya kah, dari bagaimana interaksi antar karakternya, atau apa yang dilakukan oleh karakternya, itu benar-benar bisa bikin kita healing lah ya untuk bahasa sekarang. Nah itu kalau isekai yang sepemahaman gue seperti itu ya.
Dan mungkin kalau Seiyu gimana lu menurut lu? Apakah emang sama atau emang lu ada penjelasan lain mengenai si genre isekai ini, Sei? Oke. Kalau dari gue sebenarnya agak mirip ya untuk si apa ya istilahnya itu definisi dari si isekai-nya sendiri. Cuman kalau dari gue mungkin ada kayak penambahan, kayaknya ada beberapa apa ya genre lain yang kayaknya kalau masuk ke isekai itu bakal nggak ada gitu. Kayak misalkan contoh entah kenapa buat gue tuh romance kayaknya nggak masuk, tapi kayaknya beberapa ada yang masuk juga gitu. Nah makanya di sini gue coba bacain hasil pencarian gue soal si isekai ini. Di sini gue ngambil dua dari My Anime sama Anime Planet yang coba gue ringkas gitu ya, kesimpulan apa bukan kesimpulan, definisi dari mereka gitu. Nah, kalau dari mereka tuh gini, jadi isekai itu anime dan manga yang menyembuhkan penonton dengan menanamkan perasaan tenang, damai, nostalgia dengan sedikit atau tanpa konflik, yang dibawa dengan narasi yang berfokus pada refleksi, momen mengharukan, melankolis, dan atau apresiasi pada hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di sini gue lihat tuh kayaknya mereka berdua tuh sepakat kalau misalkan ada satu poin yang nggak ada tuh mereka nggak masuk ke isekai gitu. Gue nangkepnya sih gitu ya. Cuman eh, entah mungkin ntar seiring diskusi kita berjalan kayaknya ada beberapa yang masuk ke pengecualian gitu sih. Tapi gue sebenarnya sedikit agak agak sepakat kalau misalkan ketika ada satu elemen yang hilang dia nggak masuk ke isekai gitu. Jadi gue sih gitu. Oh jadi elemen yang hilang tuh yang tadi disebutkan ya berarti ya, yang kayak misalnya nih nggak ada momen apa melankoli misalnya gitu. Nah, tapi dan yang lain juga nggak ada. Berarti itu walaupun kayak anime santai tapi nggak bisa masuk isekai berarti gitu ya. Kalau secara definisi Hmm, itu. iya. Karena kan dia makainya dan atau ya. Berarti kan Hmm, bisa semua atau beberapa. bisa salah satu atau semuanya gitu ya berarti ya. Hmm. Oke. Jadi itu tadi ya kira-kira definisi dari genre isekai yang merupakan salah satu turunan dari genre slice of life. Intinya mah tadi kan saya juga di definisi yang saya juga bilang menyembuhkan penonton ya, intinya healing gitu ya. Cuma healing yang seperti apa mungkin emang tiap menurut gue mungkin tiap orang juga memiliki definisi healing yang berbeda-beda gitu kan. Jadi sebenarnya apa namanya ini kita berdua nih menyebutkan isekai, definisi isekai itu yang secara garis besar aja dan secara apa yang gua dan Seyu pahami aja gitu. Kalau misalnya kalian emang punya pendapat sendiri gitu ya, mangga silahkan gitu kan. Coba ini kami juga untuk mencoba Seyu terutama ya udah mencoba melihat definisi dari dua website besar ya. Bisa dibilang dua website besar lah, itu My Anime List dan apa namanya Anime Planet. Nah, ngomong-ngomong nih, isekai nih mungkin teman-teman banyak yang belum dapat gambarannya ya. Belum dapat gambarannya anime apa aja sih yang masuk ke genre-nya isekai gitu kan. Nah, mungkin di sini kita berdua mau coba berbagi ya anime yang pernah ditonton atau bahkan yang menjadi favorit. Mungkin dari lu dulu saya ya, ada nggak sih yang ya yang udah pernah lu tonton atau yang menjadi favorit lu lah? Ya nggak usah banyak-banyak, mungkin 3 judul aja ya paling banyak gitu kan. Untuk Oke. lu sebutkan gitu yang pernah tonton atau yang jadi favorit dari genre anime isekai. Oke, di sini gue sempat ke data. Jadi kalau misalkan pakai database di isekai-nya My Anime List tuh ada 24 judul yang pernah gue tonton. Hmm. Terus kalau di Anime Planet tuh total ada 37 judul yang pernah Hmm. ditonton. Itu di luar seasonnya. Jadi Iya, iya. emang per judulnya doang gitu. Ah, di Nah kalau luar di misalkan, luar ini ya sequel ya berarti ya. iya. Jadi emang cuman si IP itunya doang gitu. Hmm. Hmm. Nah kalau misalkan gue disuruh harus milih tiga, kayaknya yang bakal gue sebutin pertama itu ada Tamako Market. Hmm. Tapi yang TV seriesnya. Karena kalau yang movie-nya kan judulnya Tamako Love Story kan.
Itu udah kelihatan emang ceritanya ke romance dia. Tapi Romance. kalau di Tamako Marketnya lebih ke kehidupan sehari-hari dia di distrik apa perbelanjaan. Itu yang pertama Tamako Market. Terus yang kedua ada Gucci Yusa yang bikin kopi. Oh, Gochumong wa Usagi bukan sih? Iya, Ah, iya gue iya. kayak Iya. itu. Itu. Itu yang kedua karena apa ya? Itu nontonnya santai gitu terus bawa relax gitu di luar desain karakternya yang pakai chibi ya. Iya iya iya. Bocil-bocil kelinci. Iya, terus yang ketiga itu apa ya? Yang ketiga kayaknya gue bakal nyebutnya Sorano Woto. Itu Itu yang agak mana tuh? lama. Gue agak lupa sih sebenarnya, cuman dia temanya tuh setelah bukan setelah ya kayak apa ya gue lupa ya cuman di kepala gue tuh ceritanya bagus gitu tapi gue lupa ceritanya. Kan udah lama ya nggak apa nontonnya Iya, ya. iya itu kapan ya? Kayaknya 2000 belasan gitu Sorano Woto tuh. Hmm. Iya iya iya. Tapi emang ya wajar sih soalnya lu kalau berdasarkan daftar di My Anime List atau bahkan di Anime Planet aja lu udah 37 seri gitu kan. Banyak banget Iya, maksud gua. Berarti kan ya wajar kalau misalnya lu wah lupa-lupa inget gitu. Yang masuk Iyashikei ceritanya kayak gimana gitu lupa-lupa inget saking udah banyak ya lu tonton ya. iya nah ini Sorano Woto tuh 2010. Kayaknya Hmm. gue nonton 2015 tuh, 10 tahun lalu. Gak Buset. inget. Iya, makanya udah hampir 10 tahun lalu gila. Oke, itu Oh, oh dari lu gimana? dari gua ya. Tadi dari Seyuda, sekarang dari gua. Gua jujur dikit seri yang Iyashikei yang bener-bener gua tonton tuh dikit. Bahkan kayak gua selama ini ya taunya dia slice of life gitu. Bukan apa namanya? Bukan Iyashikei, tapi ternyata apa namanya? Dia masuknya ke Iyashikei gitu kan. Jadi kalau jadi ini ya, gua ngecek daftar juga di My Anime List dan di Anime Planet. eh jadi judul yang udah pernah gue tonton tuh ada 3. Tapi gini, tapi yang satu nih di My Anime List ada, Anime Planet nggak ada. Yang satu lagi juga sama, tapi kebalikannya. Anime Planet nggak ada, Anime Planet ada, My Anime List nggak ada. Jadi kan apa namanya? Jadi kan agak membingungkan juga sebenarnya bisa dibilang ya. Cuman di sini gue mau nyebutinnya yang emang menurut gue lebih pantas masuk ke Iyashikei ya. Itu yang dari My Anime List. Yang pertama yang udah pasti nih adalah Eurocamp. Eurocamp, wah ya itu mah bener-bener kalau menurut gue ya itu bener-bener lu nonton juga udah gak usah mikir, udah tinggal nikmatin aja gitu kan bagaimana si Marin dan kawan-kawan camping gitu. Nah itu Eurocamp. Yang kedua ini ada anime mancing ya judulnya Slow Loop. Kalau gue nggak salah ini masih termasuk baru ya, belum lama maksudnya. Zaman-zaman COVID seingat gue Slow Loop tuh rilisnya. Itu ceritanya dan karakter utamanya perempuan ya. Di si Eurocamp karakter utamanya cewek-cewek. Slow Loop juga walaupun mancing tapi dia karakter utamanya cewek semua gitu. Nah, tapi ada satu lagi nih, yang satu lagi bukan anime, manga. Gue juga baru tadi ngecek gitu kan, sebelum record nih gue ngecek di My Anime List. Ternyata ini masuk Iyashikei karena emang menurut gue ini bener-bener santai banget gitu kan, dan walaupun dia itu sebenarnya kayak reverse isekai, tapi secara cerita dari awal sampai yang chapter terbaru yang gue baca nggak ada maksudnya sih nggak ada intervensi dunia isekai asalnya dia gitu. Itu judulnya Tanbode Hirota Onakishi. Itu ceritanya tuh kayak nih cowok karakter utama cowoknya tuh dia petani di pedesaan gitu, petani. Tiba-tiba pas dia lagi apa namanya yang lagi mengurus ladang di sawahnya dia tuh tiba-tiba ada cewek kesatria cewek itu tiduran gitu, pingsan terus diselamatin lah sama si MC-nya segala macam. Udah bener-bener itu
menjalankan kehidupan sehari-hari yang bahkan si kesatria cewek ini dianggap sama tetangga-tetangganya itu dianggap istrinya si MC-nya gitu. Dan benar-benar kayak udah menjalani kehidupan biasa aja sebagai petani, terus belanja gitu, benar-benar slice of life. Dan ternyata dia masuknya ke Iyashikei kalau di My Anime List. Itu kalian bisa lihat aja, Tanbode Hirota Onakishi gitu. Jadi itu tadi 3 judul dari gua dan dari Seiyu, seri-seri yang masuk ke genre Iyashikei berdasarkan daftar di My Anime List maupun Anime Planet ya saya. Iya. Nah, tadi kan kita udah nih ya, bahkan Seiyu tuh daftar yang udah pernah tonton tuh ada banyak ya, lebih dari 20 gitu kan. Berbanding terbalik sama gue yang bahkan 5 aja nggak nyampe gitu, jari aja tangan ada 10 gitu kan. Gue yang Iyashikei yang gue tonton cuma 2, manganya 1. Nah, mungkin kalau misalnya tadi kan ya gue kelihatan kayak bener-bener suka banget sama Eurocamp gitu kan. Mungkin gue mau cerita nih, mungkin awal pertama kali nonton anime dengan genre Iyashikei ya, yang mana di sini gue mungkin mau ceritanya itu Eurocamp, karena yang paling banyak seasonnya kan Eurocamp ya, udah season 3, ada movie-nya juga, walaupun movie-nya gue belum nonton. Cuma yang paling gue inget emang pertama kali nonton Iyashikei itu Eurocamp. Bukan alasan sih ya, bisa dibilang alasan lah ya. Alasan kenapa gue nonton Iyashikei nonton Eurocamp karena kayak dapet rekomendasi gitu sih. Jadi banyak yang bilang, nih lu kalau mau nonton anime santai ini aja nih Eurocamp. Emang tentang apaan? Apa kan gue penasaran pengen tahu. Tentang ini doang kok, camping aja. Oh ya udah. Ya pas gue tonton, wah ternyata ini mah anime yang santai dan bisa lu nikmatin yang sambil rebahan gitu kan. Dan nggak perlu takut kalau lu ketinggalan. Misalnya nih lu adalah orang yang tiap season ngikutin anime, nonton anime, terus tiap minggu lu update gitu. Kalau lu nonton Iyashikei itu lu nggak perlu takut. Bahkan menurut gue mendingan di batch sekalian gak sih? Kalau menurut gue ya. Pada waktu itu gue pas pertama kali nonton juga nonton Eurocamp. Wah ini mah daripada gue nungguin per minggu, mending gue nunggu sampai tamat gitu. Karena bener-bener lu kalau lagi lagi bener-bener santai, waktu lu banyak, ya lu bisa langsung lu tamatin gitu si gue nyontohnya Eurocamp gitu kan. Gue bisa nonton bisa langsung tamat. Kayak waktu kemarin season 3 kan gue ketinggalan tuh, bahkan ya udahlah nanggung gitu kan sih ya. Nanggung udah gue tunggu aja sampai tamat. Akhirnya pas udah tamat, udah masuk season summer, baru gue selesaiin itu Eurocamp kemarin yang season 3. Enggak sehari. Jadi kan gue awalnya udah nonton 3 episode duluan sih. Awalnya gue per minggu gitu kan, terus ya karena gue sibuk juga belum sempet nonton anime lagi. Akhirnya ya udahlah, udah nunggu tamat aja. Begitu udah selesai kan gue nonton dari episode 4 langsung sampai episode 12 selesai. Santai jadinya. Coba kalau untuk yang awal pertama kali nonton Iyashikei, nonton pertama kali kenapa gue tertarik di sini konteksnya Eurocamp, karena gue dapet ya rekomendasi lah dari internet gitu kan, dari komunitas. Nih coba aja kalau lu mau anime santai, coba nonton Eurocamp. Dan ternyata pas gue tonton, oh iya ini mah bener-bener santai, bener-bener lu nggak perlu mikir apa-apa gitu. Nah kalau lu inget nggak sih seri yang pertama kali lu tonton Iyashikei, terus kayak kesan pertama lu tentang anime Iyashikei itu gimana gitu? Oke. Kayaknya mau nambahin dikit soal yang tadi juga deh. Soalnya seingat gua istilah Iyashikei itu mulai naik semenjak Eurocamp tayang. Iya. Benar. Sebelumnya tuh gak pernah muncul istilah kayak gitu. Bahkan seingat gue awal Eurocamp season 1 tayang pun belum disebut Iyashikei kan? Belum, seingat gue belum. Baru mulai season 2 seingat gue. Baru mulai tuh rame yang bahas Iyashikei. Karena kan setelah apa ya? Gimana? Sebenarnya sebelum dia tuh ada ini kan, ada Yamano Suzume. Cuman
dia tuh kelihatannya lebih ke anime CGDCT Hmm. yang kalau kalian mau tahu detailnya ada kontennya di YouTube. Nah, iya itu konten monolog apa sih? Pojok santuy apa sih kita? Pojok santuy, Pojok ya, santuy. pojok Gua sampai santuy. lupa loh. Itu sekalian ya. Jadi Ya, kita Vokasi Podcast punya konten yang khusus cuma buat di YouTube namanya Pojok Santuy, yang mana untuk video pertamanya itu Seiyu yang mengisi. Itu kita berdua saling monolog ya nantinya ya. Jadi Seiyu mau bahas apa monolog sendiri gitu kan. Gua nantinya mau bahas apa sendiri. Nah, untuk video pertama konten Pojok Santuy itu Seiyu membahas tentang CGCT apa? CGDCT ya? CGDCT. Ya. Anime CGDCT atau kepanjangannya apa sih? CGDCT? Cute girls doing cute things. Nah, itu dia. silahkan ke YouTube dengerin di YouTube-nya Vokasi Podcast. Oke, lanjut sih, silahkan. Nah, sebenarnya gini, jadi awalnya tuh emang karena rata-rata kan CGDCT tuh sama ya, dia turunannya Slice of Life juga. Dan emang karena dari konsep temanya tuh kan di cewek gitu, jadi emang full karakternya cewek kan. Nah, yang sebelum-sebelumnya tuh emang gitu rata-rata kayak misalkan tadi kan gue nyebut Gucci Yusa, terus ada tadi apa yang Mano Susume itu kan sama tuh. Nah, cuman yang beda memang si pembawaan santai itu di Yuricam emang lebih santai lagi gitu. Nah, setelah dari dia kan mulai muncul banyak tuh, seingat gue tuh ada Gakuen Baby Sister. Ya, Gakuen Itu Baby cuma Sister. Itu santai banget, itu lucu banget. Walaupun gua nggak nonton ya, tapi lihat cuplikannya, wah ini mah gila, ini mah lo bener-bener lo bisa sambil rebahan seharian gitu buat namatin. Terus waktu itu sempat ada yang motor juga, Super Cup. Nah, Super Cup bener. Itu kalau nggak salah semenjak dari situ tuh mulai naik tuh si istilah iya sih kayak itu. Karena awalnya rata-rata emang gitu, gua nggak nemu yang lama apa namanya yang sejenis kayak iya sih kayak, tapi dia masuk kayak SOL yang biasa gitu. Tapi kalau dari cari gua ternyata ada beberapa literasi justru yang masukin ke Azuma Ngadayo tuh iya sih kayak sama halnya kayak CGDCT pun kan sempat disebut yang paling pertamanya tuh Azuma Ngadayo, walaupun yang bikin populernya Keion. Nah, ini itu setelah gue cari emang ada beberapa yang bilang kalau si Azuma Ngadayo tuh dia Iesuke juga yang pertama. Tapi yang populerinnya justru Yuricam gitu. Nah, kalau dari yang gue sendiri tonton, kalau misalkan dari list yang ada di dua situs tadi, berarti harusnya yang paling pertama Iesuke gue tonton tuh Keion. Oke, On. Cuman karena waktu itu gue belum kenal konsep itu apa Iesuke gitu. Gue cuman taunya waktu itu ya Keion anime santai gitu. Dan gue mulai benar-benar tahu ada anime yang santai banget tuh ya tadi itu di Tamako Market. Tamako Karena Market. Tamako Market yang serinya tuh emang saya gue konfliknya tuh ada pun dia ringan banget gitu. Bukan hal yang harus dipikirin. Aduh ini gimana nyelesainnya gitu. Benar-benar. Walaupun seingat gue endingnya agak unpredictable sih untuk penyelesaian masalahnya, tapi bukan masalah yang berat banget gitu. Cuman ada beberapa karakter yang anggap itu hal berat. Nah dari situ, dari Tamako Market itu gue mulai nyari lagi tuh, sampai waktu itu gue nemu ya genre Slice of Life yang tadi. Nah gue baru nyari satu-satu, muncullah tadi Gucci Yusa. Terus ada Aria, gue sempat nonton Aria, cuman gak inget Aria yang mana, karena ternyata Aria tuh serinya nyambung semua. Gue kira beda judul, beda cerita. Beda judul, beda cerita, ternyata kayak sequel ya, aja itu ya. Sama ini Natsume Yusincho, itu pun ternyata masuk. Iya, masuk. Waktu itu gue belum terlalu bisa masuk ke Natsume Yusincho karena kesannya tuh slow banget gitu dulu ya. Kalau sekarang kayaknya bisa sih, walaupun seasonnya udah kebanyakan 11 apa 12 gue lupa. Udah banyak ya itu Natsume Yusincho. Iya. Cuman kalau misalkan ditanya awal mulainya dari mana,
kalau dari benar-benar tahu ada cerita santai harusnya dari Tamok Market. Tapi kalau berdasarkan dari judul pertama yang gua tonton sebelum tahu istilah itu berarti Keon duluan sih. Keon duluan ya. Walaupun mungkin ya itu tadi, kadang ada yang menurut kita tuh ini nggak masuk IACK, tapi ternyata di website A masuk. Kayak misalnya ini ya, tadi gue di Anime Planet kan gue bahas yang satu tuh ada yang masuk di Anime Planet tapi nggak masuk di MAL. Nah ini yang di Anime Planet ini yang gue tonton itu Tonikawa Kawaii masuk IACK. Tapi menurut gue pribadi dia tuh lebih ke romance komedi. Romance komedinya tuh kuat. Jadi menurut gue walaupun dia santai, emang tentang kehidupan sehari-hari santai, tapi buat gue itu nggak bisa masuk ke IACK gitu, karena beda gitu. Dia tuh lebih ke romance komedi gitu, bukan yang walaupun santai tapi bukan yang santai seperti yang udah gue tonton yang lain kayak Eurocamp, Slow Loop, mungkin dibandingin sama Tamako Market atau kayak yang Tanbo de Hirota tadi. Menurut gue Tanbo de Hirota juga nggak bisa, dia emang di secara genre di My Name Is tuh dia slice of life IACK. Jadi walaupun emang kayak tadi gue bilang si Tanbo de Hirota tuh nih si ceweknya akhirnya dianggap istrinya si MC, cuman kan tapi menurut gue belum ada unsur yang romance yang bener-bener gitu loh di situ. Tapi secara genre emang di My Name Is ditulisnya slice of life IACK gitu. Nah kalau Tonikawa Kawaii gue nggak bisa setuju, cuma kan emang masuk di daftar IACK-nya Anime Planet, jadi ya udah berarti kan emang ada, tadi gue bilang di awal kan masalah definisi mungkin ada yang berbeda gitu. Jadi ya misalnya di A masuk, di B nggak masuk, ya menurut gue juga kayak Tonikawa Kawaii. Makanya gue nggak tadi di yang udah gue tonton nggak gue sebut itu Tonikawa Kawaii, karena menurut gue itu lebih ke romance komedi dan banyak romance komedi yang seperti itu gitu. Kalau misalnya emang kayak Tonikawa Kawaii masuk, berarti kayak modelan Horimiya bisa masuk, karena itu kan bener-bener slice of life gitu kan. Dibilang IACK, buat gue enggak. Kalau romance komedi masuk, slice of life oke lah masuk gitu. Tapi kalau untuk IACK enggak kalau buat gue. Jadi makanya itu kan tadi saya ada yang mungkin di situs A masuk, di situs B enggak. Tadi kayak yang kata Seiyu, ya kalau misalnya Keon masuk ya, tapi kalau misalnya emang yang bener-bener yang santai Tamoko Market, tapi ternyata di web si Keon juga masuk gitu kan, berarti kan emang ada yang berbeda gitu kan ya. Dan kita juga nggak menyalahkan, karena ini ya si Kei bener-bener baru berapa tahun terakhir mencuatnya gitu, semenjak Eurocamp akhirnya juga naik namanya. Terus ada Super Cup tadi, menurut gue Slow Loop juga masuk di eranya yang sama dengan Super Cup dan Eurocamp season 2 gitu. Kayaknya gue nemu analogi yang mirip antara IACK sama yang bukan IACK. Apa tuh? Di genre isekai itu sempat ada problematik antara semua anime reinkarnasi pasti isekai. Padahal enggak. Iya. Ini pun jatuhnya sama nggak sih? Semua yang santai pasti IACK. Padahal enggak. Ada. Iya, setuju gue. Padahal enggak juga anime. Ya kalau misalnya kita menyebutkan anime yang santai, ya berarti yang genrenya fantasi pun, yang fantasi yang slow life itu kan banyak juga kan. Fantasi slow life berarti termasuk IACK. Padahal kalau dilihat misalnya ditonton atau dibaca, kan tadi secara definisi konfliknya ringan atau bahkan nggak ada. Tapi kan kayak misalnya yang fantasi yang slow life itu kan juga banyak konfliknya, walaupun lu slow life tapi kan tetap ada konflik gitu menurut gua. Nggak bisa nggak semuanya bisa dikategorikan konflik yang ringan gitu. Bener berarti. Karena kalau misalkan semua anime santai berarti IACK, gue nggak nemu ada satu website yang masukin Sangatsu no Lion ke IACK.
Sangatsu no Lion. Iya, Baru denger gue itu. yang judulnya Tiga Gatsu no Lion. Oh, itu ya ini. Gue sambil ngecek my anime list nih. Sangatsu no Lion, childcare drama seinen strategi game. Soalnya saya ingat gue emang dia berat di childcare sama strateginya. Walaupun kalau dilihat ya tadi santai ISIK-nya ada. Tapi nggak dimasukin ya. Uh, Itu dia makanya apa? eh dibilang agak rancu juga susah ya. Kalau gue kebetulan emang pertama nonton anime yang dikategorikan isekai ya Yuru Camp, jadi kan gue bisa, maksudnya gue gini, masih bisa bisa menilai kalau yang isekai karena dari artinya sendiri adalah healing ya Yuru Camp gitu, emang Yuru Camp gitu kan. Tapi kalau kayak si Seiyu kan ternyata K-on masuk isekai gitu kan. Jadi tapi yang kalau menurut definisi lebih masuk ke Tamako market, makanya jadi agak ambigu gitu kan ya. Soalnya kan di definisinya tuh ada refleksi kan, berarti yang bikin kita relax nih. Sementara tiap orang kan punya definisi relaxnya masing-masing. Mungkin ada yang nonton action jadi relax kan, nggak tahu juga. Iya, itu dia. Makanya. Walaupun sejauh ini kayaknya nggak ada action yang masuk. Iya sih. Iya, nggak ada sih gitu. Enggak sih kayaknya ya. Kalau secara genre nggak ada. Tapi mungkin bagi Ada penontonnya. pun versi spin-off-nya. Nah, kalaupun ada ya spin-off-nya. Ya. Spin-off-nya Fate yang cuman masak-masak doang itu ya sih. Oh, itu apa sih yang ada game-nya juga itu gue tahu tuh. Emiyasan apa gitu. Ada gamenya itu di Switch juga ada. Gue lupa di Steam ada apa enggak. Iya makanya. Oke lah, tadi masih ada nggak sih yang mau lu tambahin? Ya ada sih. Cuman gimana ya kalau misalkan kita harus ngasih apa ya penggambaran yang masuk ke isekai itu gimana? Simpelnya dia ceritanya santai, ringan yang dapat spoiler ataupun enggak lu gak masalah. Terus kalaupun ada konfliknya itu bukan hal yang harus dipikirin penyelesaiannya gimana gitu karena dia bakal seiring cerita pasti beres dan bukan hal yang rumit gitu. Iya. Bukan yang harus mutar otak supaya ini gimana gitu. Kayak sampai gitu betul. sih harusnya. Nah, itu juga menyambung ke pembahasan kita berikutnya sebenarnya. Bagaimana sesuai judul juga bagaimana menikmati anime dengan genre isekai. Ya itu tadi yang udah Seiyu bilang, kalaupun emang ada konflik ya bukan hal yang harus dipikirin karena emang menurut gue juga untuk menikmati anime isekai atau yang menarik dari anime isekai ya tema yang santainya itu gitu. Kayak gue ngambil contoh lagi, mohon maaf ya. Atau ini deh jangan Yuru Camp lagi deh, gue ngambil contoh Slow Loop deh. Satu sisi gue bisa menikmati Slow Loop karena dia mancing. Gue emang suka gitu kan yang apa ya, kalau misalnya acara TV, acara-acara mancing gue emang suka nonton gitu kan. Emang main game juga gue suka main game mancing, makanya waktu ada Slow Loop temanya mancing gue coba nonton gitu kan. Nah pas gue tonton dia ada konflik tapi bukan konflik yang pas gue nonton gue harus pikirin, karena konfliknya sebenarnya sederhana gitu di Slow Loop. Jadi si MC-nya cewek, karakter utama cewek ini tinggal sama ibunya. Nah tahu-tahu ibunya nikah lagi, akhirnya dia punya saudara perempuan yang seumuran. Sementara jadi si cewek karakter utamanya ini si A lah, gue sebutnya si A, dia tuh suka mancing dan orangnya tuh tipe yang pendiam, tau gak sih, saya kayak agak jarang bergaul lah gitu sama orang. Sementara si saudara tirinya dia kebalikannya, orangnya ekstrovert gitu kan. Nah itu kan maksudnya nih secara konflik ya udah bagaimana lu
orang tua lu nikah lagi, lu punya saudara seumuran yang berbanding terbalik sama lu. Tapi inti dari slow loop tuh ya lu mancing, lu pergi mancing. Dan itu tuh apa? Ya gue menikmatinya. Ya gue nggak perlu mikirin si konflik antara si A sama si B nih yang baru tiba-tiba jadi saudara tiri gitu. Yang iya, karena ketika gue nonton ya yang gue nikmatin bagaimana dia mancing gitu. Jadi lu kalaupun gue misalnya ke spoiler, gue malah mikir ya, anime Yasuke nge-spoilernya gimana? Gini, kayaknya gue dapet contoh, gak apa-apa lah, pakainya Yuricam. Iya, Di nggak apa-apa Yuricam kan Yuricam. ada satu, ya, taruhlah dia konflik di mana Nadeshiko pengen beli lampu. Oh, Saya gue lampu itu dia pengen beli di season 1, tapi selesainya di season 2. iya, jadi bener-bener sering berjalannya waktu aja kan. Iya, jadi kan dia pengen beli lampu, cuman uangnya nggak ada. Hmm. Nah, buat dapat uangnya gimana ya? Kerja paruh waktu. Ya udah, jadi berproses jadinya. Dia kerja paruh Iya. waktu, akhirnya pas season 2 baru kebeli gitu. Saya kira gitu deh. Kalau nggak salah di season 1 akhir tuh dia pengen beli. Hmm. Cuman duitnya nggak ada, terus di season 2 tuh baru ditawarin buat kerja paruh waktu karena liburan kan. Ah, Cuman yang lucunya dia nggak punya uang buat beli lampu, tapi camping tiap minggu. bulan. Oh, tiap bulan. Tiap Iya, bulan tiap atau tiap bulan. minggu ya? Yang Tiap harusnya anggap tiap bulan biayanya ya. gede juga kan. Gede biayanya tiap bulan. Nah, itu kalau anime serius pasti lu mikirin nggak bisa beli lampu tapi bisa camping tiap minggu. Iya. Tapi karena ini Yasuke hal yang gitu tuh jadi nggak terlalu diiniin gitu Nggak karena terlalu kita pengen dipikirin. tahu Iya. gimana caranya dia dapat lampu itu. Nanti pokoknya ya intinya dia udah berproses terus dapet aja gitu sih dari uang yang sisihin. Itu tadi sama aja kayak slow loop. Dari yang awalnya lu mungkin pertama kan kayak bahkan kayak di situ dijelasin nih ada tipe joran yang kayak gini, cara Oh, mancingnya iya gini. iya iya. Ada yang tipe joran gini, cara mancingnya begini. Nah, dia si MC-nya tuh lebih seneng tipe joran yang santai lah, yang nggak perlu kalau nggak salah ya, ketika strike pun nggak perlu yang ini banget gitu kan, nggak perlu yang perlu tenaga banget. Ya itu udah ya udah lu kayak nonton Yasuke itu lu menikmatinya ya lu tinggal rebahan. Bahkan kalau misalnya gue saranin lu kalau mau nonton Yasuke itu nunggu batch aja, nunggu tamat. Ya nggak tamat pun nggak apa-apa, tapi agak sayang aja, mendingan kalau misalnya Yasuke, kalau buat gue ya, menurut gue ya itu mendingan cara menikmatinya ya nunggu tamat nih. Abis udah tamat ya lu nonton tuh, lu cari waktu yang bener-bener kosong, yang bener-bener lu lagi pengen santai banget, lagi pengen healing dengan nonton anime. Ya udah, lu cari anime Yasuke, lu tonton dari episode 1 sampai tamat gitu. Lu sambil rebahan, lu nonton juga udah. Lu tinggal menikmati apa yang disuguhkan aja, seperti yang udah gue bilang tadi. Cara menikmatinya kayak Yuricam. Lu tinggal menikmati apa yang udah disuguhkan di Yuricam, entah itu pemandangannya, entah itu kan kadang di Yuricam tuh ada info-info juga kan ya saya. Kayak misalnya ini Cara bikin api unggun. cara bikin api unggun, cara masak ini, atau misalnya si Marin nih lagi jalan sambil nunggu waktunya makan, dia lagi jalan ke sini terus kasih tahu, oh ini ada jembatan apa namanya, atau ada pemandangan apa gitu. Ya udah, itu juga lu jadi selain lu santai, lu bisa relax, bisa healing nonton ya sih. Kayak juga bisa kalau di Eurocamp kasusnya bisa tahu info-info tentang Jepang juga gitu kan. Kalau misal lu terlalu mikir, gue tapi kemarin season 3 kayak agak mikir loh. Wah, gue lama-lama nonton Eurocamp iri juga ya. Enak banget mereka anak SMA. Kagak anak SMA yang dipikirin camping. Gitu. Camping gitu maksud gue, yang dia rumahnya di mana terus jalan sendiri naik motor, camping sendiri gitu kan, udah kagak perlu mikirin sekolah. Tapi ya bener-bener that's the meaning of healing tuh ya begitu gitu. Ada orang yang emang healingnya tuh jalan-jalan seperti Eurocamp. Ya udah gitu, dan di Eurocamp ditunjukin nggak perlu, bahkan di Eurocamp tuh bener-bener nggak ditunjukin sekolahnya, ya nggak sih?
Ya, Sko kalau ada pun di sekolah yang masalah di sekolah pun rata-rata tutorial lah sih. iya Cara eh, biar nggak kedinginan. maksud gue di sekolahnya pun kegiatan klub bukan kita belajar, maksud gue, iya kan, Ya, kegiatan nggak ada klub adegan di aja, kelas. nggak ada adegan di kelas yang lu belajar gitu. Jadi itu bener-bener fokus ya bagaimana camping gitu. Jadi selain lu bisa menikmati apa yang disuguhkan, juga lu bisa belajar juga kalau untuk di IASIK harusnya ya. Gue kalau ini mohon maaf nih ya, gue kan untuk IASIK sangat sedikit ya pengetahuan gue, karena yang tadi lu lu udah denger juga, anime IASIK yang pernah gue tonton cuma dua. Yang menurut gue IASIK, Eurocamp sama Slow Loop. Manganya satu, Tanbode Hirota Onakishi. Jadi gue nggak punya referensi yang lebih luas gitu. Jadi kalau misalnya lo ada yang nggak setuju sama gue, ya mohon dimaklumi, karena referensi gue nggak sebanyak Seiyu mungkin. Kalau Seiyu mungkin bisa lebih banyak gitu, yang dia udah punya referensi banyak gitu kan. Kalau gue, ya menurut gue cara menikmati Yasuke ya lu tinggal nonton, misalnya nonton TV atau di laptop gitu kan. Kalau misalnya TV enak bisa sambil rebahan, nunggu sampai tamat, setel, udah lu mau sambil makan kayak lu mau sambil apa. Bahkan kadang misalnya nih lu lagi nonton terus misalnya ada telepon atau ada chat, itu sambil si animenya berjalan pun gak ada masalah gitu menurut gua. Lu lagi fokus ke HP dulu sebentar pun gak ada masalah, karena lu mau, walaupun lu kelewatan semenit pun gak ada hal yang, atau nggak ada cerita yang benar-benar penting sampai harus gue harus ulang lagi nih, harus gue mundurin lagi gitu untuk tonton. Enggak, ya sih kayak itu ya udah gitu. Lu istilahnya lu bahkan kayak nih ya si nonton Eurocamp misalnya nih, contohnya Eurocamp lagi, lu setel, lu sambil main laptop, lu cuma dengerin doang pun, kalau lu ngerti bahasa Jepang ya lu cuma dengerin doang pun nggak masalah gitu, santai gitu. Kalau lu ngerti bahasa Jepang enak gitu kan, oh ini lagi begini, lagi ini gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah bener-bener yang namanya lu healing ya. Misalnya kan kayak ada orang yang healingnya nonton anime, udah malu healingnya nonton anime, nonton IASIK makin healing, lu udah makin santai, lama-lama ketiduran. Tapi buat gue ini loh, kalau misalkan lu pulang kantor atau pulang sekolah dan lagi capek banget, jangan nonton Yasuke. Jangan tidur. Karena di 1-2 menit awal pasti langsung ketiduran. Sumpah tidur saking Kecuali awalnya opening ya. iya, saking enjoynya. Gue kemarin lagi kayak binge watch apa Eurocamp season 3 tuh. Gue lagi ngantuk, hampir ketiduran. Aduh, gue mau tidur sayang, kata gue. Udahlah, akhirnya gue pause dulu, gue tidur. Mending gue tidur dulu dah, kata gue, daripada gue lagi nonton ketiduran tahu-tahu udah episode 12 kan sayang gitu. Iya, walaupun dia bukan bukan yang terlalu harus kita perhatiin detailnya gitu, tapi gimana ya, kalau kelewat kayaknya Ya sayang juga. sayang aja. Makanya kan tujuan kita emang mau nonton biar tahu, biar kita enjoy, maksudnya biar kita healing gitu. Ini malah ketiduran, sayang kalau kelewat juga. Nah itu tadi kalau dari gue sih begitu. Kalau dari lu mungkin saya ada pendapat lain sih untuk bagaimana menikmati anime genre IASIK. Gue sebenarnya setuju sama yang tadi soal itu sih, soal beberapa Yasuke itu nambah pengetahuan kita sih. Kayak contoh kan tadi Eurocamp soal Emma, terus Slow Loop soal Manchi, ada Super Cup yang soal Oh motor, iya, Super Cup bener soal motor. motor jadul ya. Terus Terus ada nama Yata yang soal tulisan di kayu itu, gue lupa istilahnya apa ya. Kaligrafi. Nah ya, kaligrafi klasik bang yang di kayu itu loh, yang tulisnya vertikal. Iya. Terus ada Yamano Suzume itu soal mendaki gunung. Ada Uchiusa tadi soal kopi beberapa. Iya banyak. Jadi emang beberapa gitu sih. Atau itu tadi Gakuen Babysitter deh, biar kita gak nyebut yang karakternya cewek semua gitu. Oh iya, Gakuen Babysitter. Kan secara simpel kasih tahu cara dia belajar jadi babysitter kan. Terus bagaimana kerandoman anak-anak balita.
Iya. Itu healing tuh buat yang suka lihat yang gitu. Iya, buat yang lu suka sama anak-anak kecil yang gemes banget sama anak-anak balita, tontonlah Gakuen Babysitter. Ya, jangan peduli soal karakternya yang cowok semua. Iya. Isinya yang penting. Iya, yang penting lu aduh ini gemes banget gitu kan, lucu banget ya. Yang penting lu bisa 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 Memulihkan diri. terpuaskan gitu, bisa memuaskan diri Iya. dengan menonton itu gitu. Sama ini sih kalau dari gua entah kenapa yang iya sih kayak itu cocok ditontonnya kalau misalkan lagi sambil makan siang sih. Bener-bener sambil Karena makan. kalau contoh yang paling dekat dari musim kemarin kan emang cuman Yuri Camp doang tuh yang nonton yang keluar. Nah, Iya. Yuri Camp tuh gue selalu nonton di jam makan siang, Hmm, bukan di jam dia rilis karena jam dia rilis tuh kalau nggak salah malam jam 11 malam-malam atau jam ya. 12 gitu. Nah, gue nontonnya selalu jadi gitu, bahkan waktu kayak contoh tadi Gakuen Babysitter tuh baru gue tonton tahun lalu karena gue penasaran. Nah, itu gue tonton pas lagi makan siang juga dan feel-nya tuh jadi apa ya, eh, apa ya, lu bisa menikmati itu makan siang sambil dapat beberapa hiburan juga. Bener-bener. Kadang kan ya ada juga ya orang yang nonton ya either itu nonton series atau nonton anime, nonton drama sambil makan gitu kan. Tapi kan kadang ada adegan-adegan tidak terduga yang bisa membuat kita jadi nggak nafsu makan lagi gitu kan. Ya, Sementara kalau lu nonton anime Yasuke sambil makan, ya enjoy gitu. Karena kayaknya hampir nggak akan ada hal-hal di situ yang membuat lu pengen muntah gitu istilahnya. Ya ya dari paling kesalak doang. iya paling keselak doang nggak ketawa gitu kan. Paling ya Ya karena dari beberapa judul yang udah kita tonton sih hampir nggak ada yang kayak gitu. Yang maksudnya lu lagi makan bikin lu nggak nafsu makan tuh nggak ada gitu kejadian di yang Iyashike ya. ya gue paling hampir kesalak tuh waktu nonton Yuri Camp setiap benda matinya tuh ngomong. Ih, tiba-tiba benda mati ngomong, kayunya tiba-tiba halo gitu. Konnichiwa. Iya. Tapi itu seru loh dibanding apa ya kan, kalau misalkan kalian penikmat yang lihat detail adegan, oh ini berantemnya detail nih, atau misalkan dia lagi ngomongin apa terus backgroundnya menyesuaikan gitu. Nah ini termasuk detail yang bagus si apa kayu ngomong tadi Ciwa tadi. Bener. Atau kayak lu misalnya kalau di Eurocamp siapa sih karakter temennya si Marin yang rambutnya pendek yang punya anjing tuh? Enak. Ena, iya si Ena. Ena sama anjingnya Cikua kan kayak yang Oh orang iya. males-malesan ya. Jadi ketika camping dia kelihatan tinggal rebahan doang. Itu tuh juga di satu sisi kayak enak ya kayak gitu. Gue juga pengen gitu kan. Nggak bener-bener nggak ya lu nggak perlu mikir set orang karakternya aja kayak gitu di animenya. Bener-bener. Itu karakter yang kalau di judul lain kesal sih sebenarnya kita lihatnya. Tapi kalau di situ malah disukai gitu. Oke. Ya apalagi kalau misalkan kalian yang fansnya Takashiri harusnya sama enak kena sih. Benar-benar. Ya pengisi suaranya si Hena tuh ini Takashiri ya. Mhm. Iya iya iya. Ada lagi mungkin sih? Atau sama ini, Ah, entah kenapa kayaknya nggak beberapa deh. Eh iya sih itu cocok ditonton kalau misalkan, bukan kalau misalkan cocok ditonton sama beberapa orang yang sebelumnya sempat nonton anime terus nggak nonton lagi, karena seingat gua ada beberapa orang yang balik lagi nonton gara-gara Super Cup. hmm. Apalagi emang pecinta motor-motor jadul ya. Mhm. Hmm, hmm, hmm. Bisa jadi sih karena mungkin ya orang yang tadinya nggak nonton anime terus berhenti ya karena melihat anime yang rata-rata gitu-gitu aja gitu mungkin ya. Yang apalagi kayak sekarang yang genre-genre populer kalau nggak isekai romcom gitu kan bosan gue lihat orang. Tapi
akhirnya mereka nggak nonton, tapi lu coba kasih anime isekai, ya mungkin mereka akan nonton lagi gitu, akan mencari dengan genre yang isekai pada akhirnya mungkin ya. Tipikal yang misalkan pengen dapat hiburan tapi nggak pengen mikir terlalu ribet gitu loh. Dan kalaupun ada spoiler kayaknya cerita-cerita isekai spoilernya dikit deh. Gitu. Karena buat apa gitu. Makanya tadi gue nanya ke lu kan, kalau anime isekai spoiler, gimana spoilernya gitu. Ya kayak maksud gue gini, misalnya kayak slow loop nih, dia mancing nggak dapet ikan, terus gue di spoiler, ntar di episode berikutnya dia dapet ikan, ya udah, terus kenapa gitu, maksud gue nggak ada ngaruhnya juga. Maksudnya nggak yang berimpact banget gitu kalaupun di spoiler gitu. Atau kayak misalnya Eurocamp, wah ntar di episode berikutnya ini nih ada dia masak ini, ya terus ya udah gitu kan, maksud gue ya orang mau nge-spoiler juga males ya, ngapain gitu. Itu kenapa kalau misalkan ngambil contoh Eurocamp tuh movie-nya jauh setelah mereka lulus. Nah, gue malah belum nonton itu. Belum. Oh berarti udah lulus SMA itu. Season 3 tuh kaget. Kayaknya di movie udah tamat deh. Kok ada season 3? Oh. Movie-nya tamat tapi mungkin kalau season 3-nya ngelanjutin season 2, tapi movie-nya mah setelah season 3 bisa jadi. Iya, bisa jadi gitu. Soalnya kan kalau gue nggak salah, kalau gue nggak salah tuh di season 3 tuh baru naik ke kelas 2 kan? Iya, mulai iya ada kan? junior kan. Mulai ada junior kan, makanya itu ada karakter baru kan, 2 orang tuh yang di episode pertengahan tuh, pertengahan apa menjelang akhir gitu. Ya anak SMP. Kayaknya itu mereka masuk ke situ gitu nanti. Jadi juniornya si Marin dan kawan-kawan, terus tebakan gue sih mungkin mereka gabung. Nggak tahu ya, tapi ya. Kayak gitu sih. Berarti kan dari pihak produksinya pun yakin karena ya udahlah kita bikin movie setelah mereka lulus aja. Nggak terlalu ini juga. Iya. Nggak terlalu ngaruh banget juga. Oh sama ini, beberapa judul, beberapa kayaknya mayoritas judul isekai itu selain beberapa scene-nya memeable, suka muncul beberapa ekspresi yang bikin kaget sih, atau memorable lah. Ekspresi. Iya, kalau balik ke Eurocamp lagi banyak itu. Ya. Banyak banget itu. Oh bahkan masih ingat adegan pertama kali Nadeshiko makan pop mie yang kepanasan. Season 1. Oh season 1 ya. Season 1 gue nonton tahun berapa ya, udah agak lupa gue anjir. Tapi ya kalau untuk ekspresi Eurocamp tuh dapat banget sih. Makanya tadi gue bilang si Ena sama Chikua yang kelihatan malas-malasan aja kan karena ekspresinya juga yang wah nih orang adalah harapan semua orang gitu, bisa sesantai itu gitu maksud gue. Iya kan? Iya betul. Oke lah segitu aja, dan untuk sebagai penutup nih, gue sama Seiyu masing-masing mau menyebutkan rekomendasi judul yang mungkin bisa kalian coba tonton kalau misalnya kalian pengen nyoba nonton anime yang dengan genre isekai. Kalau dari gue sudah pasti ya, yang dari tadi kita bahas udah pasti itu Eurocamp, atau kalau misalnya buat judul bahasa Inggrisnya Late Back Camp, ada di YouTube-nya Aniwan Asia. Dari season 1 ada gak ya di Aniwan Asia tuh? Lupa gue. Kayaknya sempat ada deh, cuman terbatas gitu kan. Ya terbatas ya. Pokoknya kalian cek aja di Aniwan Asia, YouTube-nya Aniwan Asia. Itu ada Late Back Camp ya kalau misalnya untuk judul bahasa Inggrisnya. Tapi kalau misalnya kalian udah pernah nih nonton Eurocamp, terus pengen nyari genre lain, ya gue mah akan menyarankannya Slow Loop karena itu yang udah pernah gue tonton ya. Slow Loop, gue lupa kalau Slow Loop ada di legal service atau enggak. Kalian bisa cari aja untuk yang Slow Loop, apalagi terutama kalau kalian emang suka mancing ya boleh lah itu Slow Loop, menurut gue lumayan bagus untuk ceritanya. Nah kalau dari lu apa sih ini rekomendasi judul yang mau coba tonton, atau kalau misalnya sekiranya dari lu rekomendasinya
kira-kira banyak orang yang udah nonton, mungkin ada rekomendasi kedua lah gitu kayak tadi gua. Oke, tadinya gue bikin nyaranin nonton Biori, cuman nonton Biori itu kan tontonannya laki banget ya, jadi nggak jadi. Nonton Biori. Soalnya sebenarnya paling gampang tuh yang mau nonton Biori, cuman Ah, gue takutnya kalau yang buat pendengar cewek nggak masuk nonton Biori itu. hmm. Apa ya, mungkin gue nyebut Tamako Market sih yang pertama. Tunggu Omar ke Walaupun kayaknya nyarinya kalau mau legal agak susah karena kan dia anime lama lama banget ya. ya Tamako Market. Uh, itu Tamako Market sih. Terus kalau misalkan selain Tamako Market, mungkin bisa coba ke Flying Witch. Flying Witch sih, gue tadi lihat ada di daftarnya. Itu sih paling. Karena kalau gua nyaranin Natsume Yushijou atau Yaman Suzume kayaknya nggak mungkin sih. Soalnya seasonnya udah terlalu Kebanyakan banyak. ya. Uh-huh. Hmm. Jadi tadi itu Tamako Market atau apa tadi? Flying Witch. Flying Witch. Ya, kalau dari saya itu, kalau dari gue sudah pasti Eurocamp dan Slow Loop. Yang emang dua anime yang iya sih kayak emang gue tonton, pernah gue tonton doang ya itu dua doang. Oke lah. Kalau begitu ya, kita akhiri untuk episode 3 dari season 3 dari Pokasi Podcast. Tapi mungkin sebelum ditutup, sekali lagi gue mau mengingatkan kepada teman-teman semua, apa yang dibahas ini adalah hal yang emang sepemahaman gue dan Seiyu aja. Karena mungkin tiap orang juga, ya kayak misalnya kita healing nih, ada orang yang emang lebih nyaman, lebih memilih untuk healing jalan-jalan. Ada yang healingnya di rumah aja, main game, nonton Netflix gitu atau nonton anime. Ada yang healingnya olahraga dan lain sebagainya. Makanya mungkin Iyashike sendiri gue menganggapnya itu masih agak ambigu ya. Dan beberapa website pun seperti My Animals dan Anime Planet pun beda-beda gitu. Daftarnya ada yang sama, ada yang beda gitu kan. Jadi hal yang emang mungkin dianggap healing bagi gua, bagi Seiyu, belum tentu healing buat kalian atau sebaliknya gitu. Tapi gue sama Seiyu berusaha menyampaikan secara umum aja. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga jadi bisa banyak yang tahu ya tentang turunan genrenya slice of life yang bernama Iyashike gitu, atau dalam bahasa Inggris bisa disebut genre healing gitu ya. Oke lah, sekali lagi gue juga mau mengingatkan, jangan lupa untuk follow Instagram Pokasi Podcast di @pokasi.podcast, karena di situ kami akan menyampaikan berita-berita seputar budaya populer Jepang, anime yang paling diantisipasi oleh kami di setiap seasonnya, anime terbaik setiap seasonnya, dan lain sebagainya ya. Silakan follow aja. Dan juga kami baru membuka Twitter atau X, itu ada di Pokasi Podcast. Silakan di follow juga. Dan kalau untuk mau dengerin Pokasi Podcast, itu bisa di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan juga YouTube Musik. Jangan lupa ya, Pokasi Podcast. Oke, POKASHI spasi podcast. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu aja. Episode kali ini gua Faiz Riunyan dan See you Wami. sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari Pokasi Podcast. Oke, see you again and have a nice day guys. Bye bye.